Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 atau pada tanggal 18 Kislep 5783 diambil dari 1 Samuel 9 ayat 6 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu dia berkata kepadanya, lihatlah sekarang ada seorang Abi Elohim di dalam kota itu, dan orang itu adalah seorang yang terhormat. Semua yang ia katakan pasti terjadi. Sekarang marilah kita pergi ke sana. Mungkin saja dia akan memberitahukan kepada kita jalan kita yang di atasnya kita akan berjalan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftarah ini adalah tentang Saul mencari keledai ayahnya. Saudaraku, satu perikop muncul tentang munculnya Saul, saudaraku, di dalam kitab Samuel ini. Saul adalah dari keturunan suku Binyamin, saudaraku, dan dia memiliki banyak ternak, diantaranya keledai, dan keledainya hilang, saudaraku. Dan Saul adalah seorang pemuda yang memiliki paras yang sangat tampan. Kitab suci mencatat dia orang tertampan di Israel, saudaraku, saat itu. Di dalam ayat yang keduanya berkata demikian, saudaraku. Dan dia mempunyai seorang anak laki-laki, namanya adalah Saul. Dan tidak ada seorang pun pria di antara Bani Israel yang lebih tampan daripada dia. Dia lebih tinggi dari semua orang, dari bahunya ke atas. Jadi dia seorang yang tampan, saudaraku, dan perawakannya atletis seperti itu, saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang, dan tinggi, saudaraku. Inilah perawakan Saul, dan Saul diperintahkan oleh ayahnya untuk mencari keledainya yang hilang. Dan mereka mencari sudah cukup lama dan melintasi daerah dan demi daerah, namun tidak temukan keledainya. Dia pergi bersama bujangnya, saudaraku, atau pelayan laki-lakinya, dan tiba di satu daerah kota, dan laki-laki bujangnya ini teringat adanya seorang di kota itu yang terhormat, seorang nabiah demikian, saudaraku, yang memiliki suatu hikmat, apa yang diperkatakannya pasti terjadi. Ternyata yang dimaksud nabi tersebut adalah Samuel, saudaraku. Dan akhirnya mereka bertemu, namun sebelum bertemu, Samuel, saudaraku, sudah mendapat hikmat dari Bapa Yahweh bahwa dia akan didatangi seorang pemuda, dan dialah yang akan menjadi raja atas Israel, yaitu Saul ini, saudaraku. Dan inilah pernyataan daripada Samuel tersebut, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan yang baru saja kita dengar dalam bacaan Haftarah lanjutan ini, saudaraku, bahwa peristiwa Saul untuk diangkat menjadi raja Israel, saudaraku, memang sudah dinyatakan oleh Bapa Yahweh. Walaupun dia berangkat dari suku Binyamin, yang konteks suku Binyamin adalah suku yang terkecil saat itu, saudaraku, namun Bapa Yahweh berkenan terhadap Saul untuk diangkat menjadi raja. Hal ini dinubuatkan dan dinyatakan oleh Samuel, saudaraku, seorang nabi yang pada waktu itu sangat dihormati karena setiap apa yang diperkatakannya itu pasti terjadi, saudaraku. Dan lewat renungan ini kita bisa lihat betapa sosok nabiah Samuel begitu sangat dihormati. Namun seperti renungan Sabat kemarin, namun dia memiliki anak, namun anaknya tidak mengikuti apa yang menjadi seperti yang dia kerjakan, saudaraku, yang Saul kerjakan, sehingga anaknya juga adalah anak yang tidak berkenan. Dan hal inilah yang kembali meneguhkan kita pada pagi hari ini, saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan saat ini. Memang pertama yang harus kita beresi adalah diri kita sendiri dulu, saudaraku. Artinya pribadi kita dulu, sebagai orang tua, sebagai saudara yang sekarang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh. Diri kita dulu yang harus kita beresi, dan sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan. Walaupun mau
terjadi seperti Saul, anaknya Samuel ini, saudaraku, anaknya tidak berkenan, itu adalah tahap berikutnya. Namun Saul yang berkenan dulu, diri kita dulu masuk dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Untuk itu, mari saudaraku, siapapun dan dimanapun saudaraku berada, benahinlah diri kita dulu. Bila engkau masih belum masuk di dalam kebenaran Bapa Yahweh, kita benahi diri kita. Jangan diri kita belum kita benahi, namun kita mau memaksa orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi baik, saudaraku. Tentu hal itu tidak memiliki dasar, saudaraku. Mari saudaraku, saat ini saudaraku yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh, mungkin saudaraku, anak-anak saudaraku masih ada beban masalah, masih menimbulkan permasalahan, saudaraku. Anak yang diizinkan Bapa Yahweh ada di tengah keluarga-keluarga saudaraku semua. Mungkin ada yang mengalami permasalahan, belum taat, belum mau beribadah, demikian saudaraku, atau mengalami hal permasalahan apapun. Saudaraku, hal itu bisa diizinkan oleh Bapa Yahweh terjadi. Yang kita lakukan justru kita dulu benahi. Mungkin hidup kita belum sesuai dengan hukum Bapa Yahweh. Kita cepat cari itu, kita benahi hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyembah kepada Bapa Yahweh? Apakah kita sudah mengambil sikap untuk kita mau dibaptis dalam kekudusan, nama kekudusan Bapa Yahweh dalam baptis pembaharuan, ataupun kita baptis yang pertama kali, saudaraku? Apakah kita menjalani kehidupan kita sudah taat kepada perintah-perintah tentang ketaatan ibadah-ibadah kita, ketaat terhadap makanan-makanan yang kosher, dan seterusnya yang Bapa Yahweh perintahkan? Itu dulu yang kita kerjakan, saudaraku. Sama seperti Samuel ini, saudaraku. Samuel adalah nabi yang sangat terpandang. Pribadi Samuel sangat terkenal pada waktu itu sebagai nabiah. Walaupun kita tahu anaknya tidak mengikuti, namun bagian dirinya sudah menjadi tanggung jawabnya dulu, saudaraku. Dan inilah yang harus kita kerjakan di zaman sekarang ini. Jangan justru karena anak kita tidak sesuai dengan apa yang firman minta, justru mempengaruhi hidup kita, sehingga kita juga tidak segera merubah hidup kita. Kita seolah-olah mengatakan, saya menunggu anak saya baik dulu, baru saya mau beribadah. Saya menunggu anak saya mau beribadah dulu, baru saya mau dibaptis, pembaharuan, dan lain-lain, saudaraku. Bukan seperti itu, saudaraku. Mari benahi diri kita, karena dari diri kita dulu lah maka akan terpancar kepada anak-anak kita dan sekeliling kita tentunya. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita. Samuel, seorang nabi yang sangat terhormat pada eranya, walaupun dia mengalami kegagalan dalam anak-anaknya, saudaraku, namun bagiannya sudah menjadi tanggung jawab pribadinya, sehingga dia menjadi nabi yang sangat hebat dan sangat terkenal pada waktu itu. Tentu hal ini yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Kembalikan dulu kepada diri kita masing-masing, baru kepada keluarga kita, dan itu menjadi contoh yang baik. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Di tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati menurut kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, beri kita kasih karunia dunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada yang beri kita damai sejahtera. Apapun kita kerja lagu sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.